Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita peluang, kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini. Entah sampai bila Allah izinkan kita menikmati hidup di dunia ini. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang Allah berikan pada kita dapat kita gunakan ke jalan yang Allah ridha. Amin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak lupa kita mohon pada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga musibah yang sedang melanda negeri kita tercinta ini, yakni COVID-19, segera berakhir, segera pulih, sehingga masjid dan kelas-kelas agama insya-Allah dapat kembali dibuka. Jemaah yang berbahagia, kita masih membahas kitab Tangkih Al-Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, masih membincangkan tentang fadilah sedekah atau keutamaan sedekah. Sambungan pada pengajian yang telah lalu. Dalam sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu an, walaupun dinyatakan dengan sanadnya yang dhaif, disebutkan bahawa sedekah itu dapat mencegah 70 musibah. Yang paling rendah adalah lepra atau kusta. Saudaraku, ini salah satu keutamaan sedekah atau fadilah sedekah, dapat mengelakkan diri kita daripada 70 musibah. Nah, musibah yang paling rendah itu kata Nabi apa? Lepra atau kusta, atau kalau bahasa kitanya penyakit kulit. Sejenis penyakit kulit. Nah, ini salah satu keutamaan sedekah. Seandainya kita tertimpa ada musibah yang akan menimpa kita, terelakkan, terhindar kita dari musibah itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada neraka. Takutlah kamu kepada neraka meski dengan sepotong kurma
atau sebiji kurma. Bila tidak mampu, maka dengan berkata baik. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Jemaah yang berbahagia. Ini satu lagi keutamaan sedekah. Takutlah kamu, kata Nabi, kepada azabnya neraka dengan apa? Dengan paling tidaklah kita mungkin tak mampu nak bersedekah 10 kilo, 20 kilo kurma, sebutir kurma. Sebutir kurma. Dengan niat, dengan harapan sedekah kita itu akan menghindarkan kita dari azab neraka. Kalau memang sudah tidak mampu juga, sebutir kurma pun tidak mampu, paling tidak minimal dengan berkata baik. Dengan berkata baik, sopan, itu pun termasuk sedekah. Saudaraku yang berbahagia, coba kita perhatikan beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah ini. Kita mungkin mengira bahawa jika kita bersedekah atau menginfakkan sebahagian harta kita, maka menurut pandangan kita harta tersebut berkurang. Banyak di antara kita menganggap demikian, bahawa bila saya bersedekah atau bila saya berinfak, maka harta saya berkurang. Allah memberi jaminan bahawa tidak seperti itu. Maksudnya bahawa harta yang kita sedekahkan atau yang kita infakkan, menurut kita mungkin berkurang, tapi di sisi Allah dia akan bertambah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tiada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya, artinya setiap pagi kita ini, seorang hamba, akan turun dua malaikat kepada kita. Dikatakan sini apa? Tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun dua malaikat kepadanya, lalu salah satunya berdoa. Jadi siapapun kita, setiap hari, setiap pagi akan turun dua malaikat lalu berdoa. Di antaranya berdoa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menginfakkan hartanya. Ya, itu doa malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah pengganti, atau dalam bahasa mudahnya, ya Allah, gantikanlah harta seseorang yang telah disedekahkan atau diinfakkan. Malaikat mohon pada Allah agar diganti. Tentu diganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Dan yang satu lagi malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya. Ya Allah, berilah kehancuran, berilah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah yang berbahagia, apakah kita, mari kita bertanya,
apakah kita ingin harta kita bertambah atau berkurang atau hancur? Jawapannya pasti ingin bertambah. Nah, ketika kita mengeluarkan sebahagian harta yang Allah telah berikan kepada kita, kita infakkan sebahagiannya, kita sedekahkan sebahagiannya, ketika itulah malaikat berdoa. Ya? Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah pengganti. Berikan mereka pengganti harta yang telah mereka sedekahkan atau yang mereka yang telah infakkan. Tapi ketika kita pelit atau bakhil, maka malaikat juga akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan khalafa, ya Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah kebinasaan, berilah kehancuran bagi mereka yang menahan hartanya dari sedekah. Dan ingat saudaraku, jamaah yang berbahagia, yang berdoa malaikat makhluk suci, Allah akan ijabah, Allah akan kabulkan doa mereka. Karena malaikat adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Sekarang pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita ingin menghancurkan harta kita atau ingin menambah harta kita? Maka sikap kita menentukan. Kalau kita mudah memberikan sedekah atau infak, berarti kita akan dijaga harta kita dan selalu ditambah oleh Allah. Tapi seandainya ada orang minta bantuan masjid barangkali, pondok pesantren atau anak yatim atau kaum duafa, kita tahan, karena kita kedekut, bakhil, kita tahan. Maka malaikat berdoa, ya Allah, hancurkan harta mereka yang tidak mau berinfak, yang tidak mau bersedekah. Maka jangan heran, saudaraku, tidak ada orang yang bankrupt, tidak ada orang melarat kerana rajin sedekah. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang yang sudah bankrupt, orang yang melarat karena bakhil, karena sifat bakhilnya. Jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat Al-Quran, surah Al-Baqarah 261, sejalan dengan hadis Nabi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Al-Baqarah 261, bahwa perumpamaan orang yang bersedekah bagaikan menanam sebutir benih menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai menumbuhkan 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah berhak melipat gandakan berapa yang dia mahu. Jemaah yang berbahagia, seandainya kita katalah yang mudah saja, kita berinfak $1, $1 masuk tabung masjid atau bantu fakir miskin atau bantu anak yatim, $1 dulu kita cerita. Nah, menurut Al-Quran surah Al-Baqarah 261 tadi, bagaikan menanam sebutir benih menumbuhkan 7 tangkai. Jadi $1 menumbuhkan $7. $1 menumbuhkan $7. Dan setiap tangkai akan menumbuhkan 100. Artinya apa? $7 kali 100 menjadi $700. Jadi begitu kita berinfak, kita bersedekah $1,
apakah melalui masjid atau madrasah atau anak yatim atau kaum duafa atau pondok-pondok tahfiz $1 saja, maka secara automatik minimal di sisi Allah sudah tercatat $700 minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah berhak melipat gandakan berapa dia mahu. Bayangkan kalau $10 menjadi 7,000. Jadi begitu jemaah bersedekah $1, automatik minimal di sisi Allah menjadi $700. Kalau saya sedekah $10, berapa? $7,000. Jadi begitu kita bersedekah $10, secara automatik Allah catat melalui malaikat menjadi $7,000. Kalau $100 kita bersedekah, Allah catat $70,000 minimal, paling sikit. Makanya tidak ada orang yang bersedekah, rajin sedekah itu jadi miskin, karena catatan uangnya, catatan duitnya banyak sisi Allah. Lalu kalau dia minta, ya Allah murahkan rezekiku, sangat mudah karena banyak cadangannya di sisi Allah. Cuma kadang-kadang minta maaf lah, kita minta aja pandai tapi kita tak punya simpanan. Ini keutamaan sedekah, jemaah yang berbahagia. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawadha'a ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tadi sudah kita bahas. Allah tidak akan menambahkan pada seseorang hamba dengan sikap pemaafnya kecuali kemuliaan. Artinya, kalau kita bersedekah, harta kita tidak berkurang. Kalau ada orang minta maaf kepada kita, lalu kita maafkan, maka Allah akan muliakan kita. Allah akan angkat darjat kita. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Nasihat bijak dari Rasulullah SAW tentang 3 perkara. Pertama, kalau dia bersedekah, Allah akan ganti, Allah akan tambahkan hartanya. Yang kedua, kalau dia memberi maaf kepada orang yang minta maaf, Allah akan muliakan dia. Karena memberi maaf itu sifat yang mulia. Wal afina 'anil nas, siap memberi maaf dan meminta maaf. Dan orang yang tawaduk, orang yang merendahkan hatinya karena Allah, Allah akan angkat darjat orang itu. Saudaraku yang berbahagia, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian malu untuk memberikan sesuatu yang sedikit, karena tidak memberi itu lebih sedikit daripada memberi sedikit." Saya ulang balik. Janganlah kalian malu untuk memberikan sesuatu yang sedikit, karena tidak memberi itu lebih sedikit daripada memberi sedikit. Artinya apa? Kita jangan malu bersedekah berapapun, walaupun sikit. Jangan malu daripada tidak memberi sama sekali.
walaupun sikit, berikan. Karena kita tak tahu nilai pahala itu urusan Allah. Pahala urusan Allah. Tapi jemaah yang berbahagia, ambillah peluang. Ketika ada kesempatan kita bersedekah, ambil peluang. Jangan sampai Allah beri peluang kepada kita, kita tak ambil peluang. Allah kasih rezeki kita, tapi kita tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Artinya Allah beri peluang, tapi tidak kita gunakan peluang itu. Kalau sudah habis bankrupt, baru nak bercakap, baru nak menyesal, dah tak guna. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membentak pengemis, maka dia akan dibentak oleh para malaikat di hari kiamat. Maksudnya orang yang terpaksa mengemis. Bukan orang yang hobi mengemis, lain. Ada orang tenaga masih bagus, kuat, tapi karena dia malas, itu lain cerita. Ini orang yang terpaksa mengemis. Jadi siapa yang membentak seorang pengemis yang terpaksa mengemis, kita bentak, maka di akhirat nanti malaikat akan bentak kita. Jemaah yang berbahagia, sebaiknya lah kalau ada pengemis yang datang, ya kalau kita mau kasih, kita kasih, tak apa. Kalau kita tak nak kasih, okey, gunakan bahasa yang baik. Jangan cakap yang kasar, yang menyakitkan, yang merendahkan harga diri orang, yang menjatuhkan maruah orang. Jangan. Karena kita tidak tahu siapa yang datang ini. Jangan-jangan orang yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita tak nak kasih, okey. Tapi paling tidak kita akan berkata baik. Paling tidak. Jemaah yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada harta benda yang berkurang karena sedekah. Tadi awal-awal sudah kita jelaskan, tidak ada. Harta akan berkurang karena bersedekah. Sebaliknya, sedekah menambah harta benda dunia. Sebaliknya, harta akan dapat menambah sedekah itu akan dapat menambah harta benda kita di dunia dan keberkahan. Dan dengan rajin bersedekah, kita terhindar dari musibah, insya-Allah. Sedangkan di akhirat, insya-Allah, orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin berinfak, keutamaannya pertama di dunia, hartanya tak akan berkurang. Dan dia akan terhindar dari bermacam-macam musibah. Dan di akhirat, karena pahala sudah menunggu, ridha Allah dan rahmat Allah sudah menanti, maka welcome, maka disilahkan masuk kepada surga yang penuh nikmat. Alhamdulillah. Jemaah yang berbahagia, dalam sebuah riwayat At-Tabrani dan Abu Nuaim dari Anas radhiyallahu anhu, sanadnya dapat dipertanggungjawabkan. Disebutkan bahawa bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya bersedekah itu penghalang kalian dari neraka. Siapapun di antara kita sangat takut kepada neraka, maka Nabi pesan, bersedekahlah. Bersedekahlah. Karena sedekah itulah penghalang seseorang dari azabnya neraka. Menurut Abu Hanifah, sedekah lebih utama daripada haji sunnah. Maksudnya umrah. Sedekah lebih utama daripada haji sunnah. Demikian dikutip dari Munawi, dari Ubad.
Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menolak musibah dan memanjangkan usia. Sedekah dapat menolak musibah dan boleh memanjangkan usia kita. Kerana ketentuan umur itu hak Allah. Allah yang tentukan. Dia nak tambah ke dia nak kurang, itu urusan Allah. Tapi dengan rajin bersedekah, insya Allah Allah akan panjangkan umur kita, insya Allah, dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang berbahagia, saya ingin menjelaskan lagi beberapa hadis. Dikatakan dalam hadis Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, hasil dari usahanya sendiri yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah tidak akan menerima dengan tangan kanannya lalu meliharanya untuk pemiliknya, sebagaimana jika seseorang dari kalian memelihara anak kudanya hingga membesar seperti gunung. Jemaah yang berbahagia, sebuah nasihat yang bijak, subhanallah. Barang siapa yang bersedekah sebutir kurma, walaupun sebutir, tapi adalah hasil usahanya, bukan hasil yang haram. Hasil usaha yang baik atau dengan cara yang halal. Karena Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik. Wala yaqbalullahu illa at-tayyib. Allah tidak akan menerima sesuatu itu kecuali yang baik-baik saja. Artinya, jangan pernah kita bersedekah dengan sumber yang haram. Duit judi atau duit rasuah, duit apapun lah yang sumbernya haram, jangan kita sedekahkan. Ya, tidak mungkin menyuci baju putih dengan air yang kotor, bukan tambah bersih, maka bertambah kotor. Ya. Allah tidak menerima sesuatu yang haram. Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Ya. Dan untuk pemiliknya, sebagaimana jika seorang dari kalian, jadi kalau kita bersedekah dengan sumber yang halal, maka Allah akan terima dan Allah akan jaga kita, jaga dari musibah, jaga daripada masalah-masalah yang tidak menyenangkan. Allah akan pelihara kesehatan kita, Allah akan pelihara iman kita, bagaimana kita memelihara kuda sampai kepada besar. Dan termasuk iri yang dibolehkan ialah apabila kita melihat seseorang yang rajin bersedekah, kita iri dengan beliau. Seandainya aku kaya, aku pun nak macam dia. Itu boleh. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, hadis riwayat Bukhari juga, Ibnu Mas'ud berkata, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh iri kecuali dalam dua perkara. Jadi iri ini boleh dua. Pada dua perkara kita boleh iri. Ya. Rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Wa rajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allamuha. Jadi tidak boleh iri kecuali dalam dua hal, iaitu kepada seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu ia menguasainya dan membelanjakannya di jalan yang hak, jalan yang benar. Kita boleh iri. Kita tengok orang banyak harta, suka bantu anak yatim, dia suka bantu orang miskin, suka bantu pondok pesantren, madrasah, masjid, dan selalu umrah atau mengumrahkan imam masjid atau mengumrahkan Bilal. Subhanallah.
kita iri dengan orang macam ini, dan iri dibenarkan. Iri yang macam ini dibenarkan. Ya. Dan kepada seseorang yang Allah berikan hikmah atau ilmu, lalu dia laksanakan dan mengajarkannya. Seseorang diberikan ilmu oleh Allah, contohnya ilmu pandai membaca Al-Quran, lalu dia baca Quran dan diajarkannya ilmu itu kepada orang-orang yang tidak tahu baca Quran. Kita boleh iri. Kita boleh iri. Jadi ini iri yang diizinkan, yang dianggap tidak berdosa. Pertama, kalau ada kita lihat orang rajin bersedekah, rajin bantu orang, kita boleh iri. Aku ingin macam dia. Atau ada kita jumpa seseorang yang punya ilmu, dan ilmu itu diamalkannya dan diajarkannya pada orang. Kita iri dengan orang itu. Ya. Jemaah yang berbahagia, jadi pertama kesimpulannya bahawa sedekah itu dapat menolak musibah. Sampai 70 musibah. Yang paling rendah adalah penyakit kusta dan lepra atau penyakit kulit lah. Yang kedua, sedekah itu sebagai penghalang diri kita dari azabnya neraka. Dan sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita, tapi sebaliknya akan menambah harta kita. Yang ketiga, harta dapat. Ya, sedekah akan dapat memanjangkan usia kita. Dan dengan rajin bersedekah akan menurunkan berkah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita murah rezeki, dan kita jauh dari sifat bakhil dan menjadi hamba yang rajin mengeluarkan infak dan sedekah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.